lagi pemirsa di Suaranet, sekarang beralih ke postingan netizen tentang jalanan rusak yang emang lagi rame banget di sosial media. Ini ada dari Pay, dia bilang kayak gini. Atau aku translate deh, dia bilang mungkin kalau diposting mah kelihatan sama pemerintah agar cepat dibenerin sebelum ada korban yang jatuh. Postingan ini dikomentari oleh banyak netizen nih. Kalau kata Dwi, semoga lekas sembuh ya kawan jalannya. Aduh, emang kenapa jalanannya nih digewesin segala, demam ya atau batuk pilek? Ada-ada aja nih. Nah pemirsa, sebenarnya masih banyak sekali postingan nih dari warganet tentang jalan rusak ini. Nah untuk lebih dekat sama warganet nih, Hila hari ini mendatangi salah satu narasumber yang juga memposting tentang jalan rusak. Di sini hadir Bapak Yayat ya Pak? Iya. Boleh dibuka Pak maskernya? Oh, oke ya. Gitu ya, saya minta izin nih. Iya ya. Pak, silakan. Saya takut ini. Ya. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya Pak, jadi terkait jalan rusak yang Bapak posting itu, Ya. sebenarnya Bapak itu asli orang Jalan Pramuka itu nggak sih, yang Bundar Jatiluhur itu bukan? Oh bukan, saya bukan orang sana, bukan. Iya. Hanya kebetulan saja saya jalan ke sana ketika saya punya tujuan. Iya. Punya tujuan berpatroli melihat anak-anak. Dan kebetulan juga anak saya kuliah di sana. Nah ketika saya jalan ke sana pas perempatan Bundar, yang tepatnya itu di Jalan Pemuda barangkali ya kalau nggak salah, itu jadi timbul rasa kekhawatiran terhadap anak. Kan gitu. Ketika melihat jalan kondisi seperti itu, ini apa sih penyebabnya? Kan gitu, kita nggak tahu. Kita hanya baru Sekedar kali itu saya mau lewat dan saya mau memeriksa, mau melihat anak. Gitu, melihat anak. Sepanjang jalan itu saya sampai tujuan ke perempatan atau pertigaan Ubruk dan Jatiluhur itu. Ya sepanjang Jalan Pemuda itulah. Oh sampai di sini sebenarnya kerusakan itu. Nah, karena timbul suatu kekhawatiran, baru kali itu saya melihat jalan. Separah itu rusaknya. Rusak gitu. separah itu. Apakah tidak ada yang lihat kondisi seperti ini? Apa tidak ada yang mengusulkan kondisi seperti itu? Ya kadang ya timbul rasa emosi tadi lah, emosi melihat kekhawatiran tadi anak. Anak setiap hari berangkat kuliah melewati jalan itu, anak belum pernah bicara, nggak tahu, ya kita juga nggak tahu kondisi seperti itu kan, itu maksudnya. Ya itulah, jadi saat itu juga ya karena tadi rasa emosi Ya, lah, berarti, emosi jiwa lah ya. Baru pertama kali lewat itu langsung. Pertama kali, dan saya bukan orang sana. Iya. Nah berarti motivasi Bapak untuk menulis postingan itu khawatir anak-anak. Ya terutama anak-anak, ya anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah sekarang meskipun kondisinya baru tatap muka tidak 100%, dan menjelang 100% mungkin ya, untuk tahun ini nih menjelang 100%. Jadi ada rasa kekhawatiran, takut kan, itu takut karena diuber waktu anak sekolah mau pergi ke sekolah dengan takutnya tepat waktu kan, takut ada apa-apa di jalan. Itu yang kita khawatirkan selama ini. Nah berarti untuk keluarga Bapak, khususnya anak Bapak itu berarti setiap hari melewati jalan itu ya Pak? Oh, setiap hari. Setiap hari. Bapak pernah nggak melihat kecelakaan yang terjadi di sana, atau mungkin anak Bapak sendiri yang pernah mengalami kejadian kecelakaan kayak gitu Pak? Ya kalau kondisi tepatnya kecelakaan di sana saya nggak tahu. Tapi memang belum lama ini ada informasi dari anak. Dia punya teman-teman baik, sahabat baik kan, ya kebetulan orang Bungur Sari. Teman kuliahnya itu sahabat baik, kemudian nggak nyangka saat itu meninggal kan gitu. Kecelakaan, tapi nggak tahu tepatnya di sana atau bukan kan, tapi informasinya bukan di sana sih tentang jalan rusak aja yang penting ya. Tidak tahu kan jalan rusak atau gimana kan, kita nggak tahu. Kebetulan anak Bungur Sari mungkin jadi saya berpikiran apa namanya, berpikiran negatif kan gitu. Apa mungkin di daerah situ kan gitu. Karena sekolahnya juga di sana. Karena sekolahnya di sana, teman kuliah. Jadi mungkin nguber waktu atau gimana.
Nah, ditunggu-tunggu kuliah katanya kok meninggal, katanya kemarin aja masih ketemu kok sekarang udah meninggal. Nah, itu jadi timbul rasa khawatir, apa mungkin ini karena kondisi seperti ini berwaktu kan gitu, meskipun bukan di sana tempatnya mungkin kecelakaan. Nah, yang kita khawatirkan apakah yang berkepentingan atau yang punya kebijaksanaan atau kebijakan apa tidak memikirkan hal itu ke depannya kan gitu. Jadi kita takut ya, terutama ya yang warga-warga di situ atau ya termasuk tadi anak kita ya, anak kita melewati sana juga setiap hari. Nah, itu kita rasa khawatir ke sana gitu. Jadi meskipun kecelakaannya tidak terjadi di sana, tapi kemungkinan besarnya itu karena jalanan rusak juga ya Pak. Jalan rusak yang berwaktu. Ya, yang mungkin sekarang juga ternyata banyak titik jalan di Purwakarta yang jalannya juga rusak parah. Bukan di situ aja Pak ternyata. Nah, kalau dampaknya jalan rusak ini bagi anak Bapak mungkin yang sekolah ini apa aja Kak? Apa jadi telat sekolahnya atau mungkin takut jatuh kecelakaan gitu? Dampaknya apa nih? Yang dampak yang gak enaknya? Kalau buat anak saya pribadi nih, karena memang beranjak disiplin kan gitu ya. Jadi ketika melihat kondisi seperti itu, dia berangkat ke sekolah lebih pagi, lebih pagi lagi kan gitu. Soalnya jalannya jelek, jadi harus milih-milih gitu ya kan Pak? Gitu. Saya tahu jadwal kuliah mungkin tidak mungkin lah jam 6:30 ya, kan gitu. Tapi anak saya sudah berangkat dari pagi, jam 6:30 sudah keluar dari rumah. Nah, jadi pagi sekali gitu kan, udah bersiap-siap dari jam 5 sudah bersiap-siap, masak sendiri, makan. Berangkat jam 6:30 mungkin saja. Karena dia berwaktu, ya takut nanti agak telat seperti itu. Berarti kalau dampak negatifnya itu, anak mungkin aja sekolah kalau telat ya. Sekolah telat, tapi dampak positifnya bisa kita ambil juga, anak jadi lebih disiplin, jadi bangun pagi mungkin. Nah, terus Pak, ada kesan gak nih misalkan atau pesan Bapak sebagai orang tua atau sebagai masyarakat khususnya orang Purwakarta kepada pemerintah terkait tentang jalan rusak ini, solusinya gitu loh? Saya sangat berharap nih kepada pihak yang berkepentingan. Kalau istilah orang Sunda nih kalau istilah orang Sunda, ada yang menyebutkan bahwa orang Sunda itu sering membicarakan istilah maung bodas. Nah, apa sih itu maung bodas? Ya, maung bodas itu manusia unggul anu boga dharma satria. Kalau kita istilahkan bahasa Indonesia, manusia yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan, dan punya dharma. Dharma itu dharma tanpa ada tuntutan apa-apa, dengan keikhlasannya, karena seorang pemimpin kan gitu. Nah, kalau memang merasa seorang pemimpin yang punya kebijakan, maka saya berharap, nah ini tolong dong dipikirkan. Bukan sendiri kan yang punya kebijakan itu. Bukan hanya sendiri. Kalau saya sendiri mungkin aja tidak bisa berpikir seperti itu. Tapi kan orang banyak ini. Yang namanya pemerintah kan orang banyak, bukan satu orang. Nah, yang punya kepentingan tolong pikirkan kondisi jalan seperti itu. Bahkan lebih jauhnya lagi bahwa Jatiluhur itu adalah aset Purwakarta. Kita orang Purwakarta kok. Ada destinasi wisata di sana. Karena kehidupan Purwakarta itu bersumber di sana. Di Waduk Jatiluhur. Ya kan gitu. Bahkan lambangnya aja katanya Dam Jatiluhur, lambangnya pemerintah daerah Purwakarta. Ada damnya, ada airnya, berarti sumber kehidupan ada di sana. Jadi saya berpikirnya tuh ke sana selaku orang tua ya. Jadi kok tidak berpikir ke arah sana. Saya nggak tahu lah latar belakangnya apa, kita nggak tahu. Yang penting saya berharap jalan itu yang punya kebijakan, yang punya kewenangan, yang punya kemampuan untuk berbicara kepada pihak yang lebih atas lagi, tolong pikirkan jalan itu. Meskipun saya bukan orang sana, tapi saya orang Purwakarta ya, punya jadi rasa memiliki seperti pengennya itu. tuh biar cepat diperbaiki lah untuk kepentingan bersama ya, biar nggak ada yang celaka lagi mungkin. Jadi biar enak lah sama-sama gitu sebagai masyarakat Purwakarta. Nah, ini yang terakhir nih Pak, ada kesan nggak atau pesan untuk masyarakat khususnya orang Purwakarta kalau melewati jalan itu, mungkin harus lebih hati-hati atau seperti itu Pak? Ya, ini saya pesan kepada masyarakat khususnya nih di seputaran Kecamatan Jatiluhur ya. Sepanjang jalan itu yang meliputi mungkin beberapa desa lah di sana. Ya, saya juga berpesan berhati-hatilah ketika melewati jalan sana. Jangan sampai meski diperbolehkan lewat sebelah kiri yang naik kendaraan,
upayakan jangan nyalip, Iya, lebih jangan baik nyalip. di belakang saja, Soalnya hindari banyak- kecelakaan gitu. banyak mobil besar. Banyak mobil besar yang bermuatan penuh. Yang kita khawatirkan itu ketika nyalip yang namanya anak-anak itu lagi Iya. berbicara ke anak-anak lagi nih. Anak-anak itu tidak punya pikiran celaka atau Iya, gimana. pengennya cepet Dia aja nyampe. pengen cepat, apalagi anak sekolah pengen cepet nyampe ke sekolah, meskipun lewat pinggir ke sana. Nah kita khawatirkan mobil besar cerek, bermuatan penuh kebalik begini. Atau Nah, enggak ini waktu nyalip jalannya berlubang gitu. jalannya berlubang, udah seperti itulah kondisi apalagi musim hujan seperti ini. Iya. Kita khawatir. Jadi harapan saya khusus untuk warga yang di sana ataupun warga yang lain mau melewati sana, ya berhati-hatilah. Iya. Jangan sampai menimbulkan korban kan di sana. Itu aja barangkali kata saya. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio untuk mengobrol-ngobrol bersama kami di Suaranet. Nah pemirsa, setelah ini masih ada postingan lainnya yang akan kita bahas. Tetap di Suaranet.